Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 1, 2, dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami memulai dengan memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepadamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat 4, demikianlah besar keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak disanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan tadi kita akan memberi tema adalah pembelaan terhadap sikap seakan-akan memuji diri. Rasul Paulus menegaskan di dalam suratnya yang kedua dari jemaat Korintus. Dan pembelaan itu dinyatakan dan menuliskan surat kedua supaya jemaat Korintus tidak mengerti tidak paham atau tidak memujinya kepada Paulus, tetapi mereka sadar bahwa pemujaan atau pujian harus dinaikkan kepada pemilik hidup, pemilik pelayanan, pemilik proyek pelayanan itu, kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, perikop tadi menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus memberikan alasannya dan sikap yang seakan-akan memuji diri. Dalam ayat 1, ia berpendapat bahwa sudah sepantasnya ia menyatakan ketulusannya. Sepantasnya jika ia menyatakan ketulusan hatinya terhadap mereka. Karena ada beberapa orang di Korintus yang ingin menghancurkan nama baik. Walaupun demikian, ia tidak gila hormat. Ia memberitahu kepada mereka supaya jemaat Korintus mereka tahu siapa sesungguhnya Paulus. Bapak Ibu yang terkasih, bagian ini kita akan masuk dalam bagian pertama tadi, bahwa ia tidak membutuhkan ataupun menginginkan kata-kata pujian mereka atau kesaksian tertulis dari mereka seperti yang dikehendaki orang-orang lain, seperti yaitu rasul-rasul dan guru-guru palsu. Di dalam ayat 1 dari pembacaan tadi menegaskan bahwa adakah kami memulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Firman Tuhan ini jelas bahwa pelayanan di tengah-tengah mereka dibantahkan lagi. Sangatlah luar biasa dan terhormat, walaupun tampak sebagai seorang kecil saja atau sekalipun begitu hina menurut anggapan beberapa orang. Untuk itu, setiap kadangkala di dalam kehidupan pelayanan, kadang kita merasa diri bahwa kita hebat. Nama kita lah yang harus dipuji dan diagungkan. Nama kita lah yang diharuskan dalam penghormatan ataupun pujian. Sebenarnya, sebagaimana Rasul Paulus menekankan bahwa tidak harus dipuji kepada Paulus sebagai hamba, tetapi pujian itu harus naikkan kepada Tuhan. Ketika kita ada di dalam dunia pelayanan, ketika kita buat sesuatu,
Kadang kita pamer-pamerkan nama kita. Kadang kita pamer-pamerkan saya ini hebat. Orang lain tidak bisa, saya bisa. Itu ada di dalam dunia pelayanan gereja masa kini. Oleh karena itu Paulus menjelaskan kepada kami semua bahwa pujian harus dinaikkan kepada Tuhan. Tugas dan pelayanan apapun Anda lakukan harus naikkan kepada Tuhan. Bukan karena kehebatnya kita. Bukan juga karena kami kuat. Bukan juga karena kami mampu. Tetapi pertolongan itu datang daripada Tuhan. Kekuatan itu datang daripada Tuhan. Oleh karena itu pujian harus naikkan kepada Tuhan. Yang kedua di sini dari bagian pertama bahwa jemaat Korintus sendiri merupakan pujian yang sesungguhnya bagi Paulus. Merupakan kesaksian yang baik baginya. Bahwa memang benar Allah menyertai dia, bahwa dia diutus oleh Allah. Sehingga dalam ayat kedua menjelaskan bahwa kamu adalah surat pujian kami. Karena kesaksian inilah yang paling membuatnya bersukacita dan yang paling berharga baginya. Mereka tertulis di dalam hatinya. Karena memang di dalam ayat pembacaan tadi, dalam ayat yang kedua mengatakan bahwa kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kesaksian dan pujian bukan hanya datang kepada manusia, tetapi kesaksian dan pujian kita naikkan kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerahnya, Dia mengutus kepada kami untuk membawa kabar baik ketika kami ada dalam kesakitan, ketika kami ada dalam masalah, ketika ada dalam pergumulan. Tiba-tiba Dia datang. Kadang kita pujian kita itu, oh pendeta itu luar biasa, hamba Tuhan ini luar biasa. Bukan itu yang kita naikkan. Pujian saya dan saudara kita naikkan kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa pujian kita bukan kepada Tuhan. Kalau orang yang selalu mengatakan dirinya bahwa dia yang hebat, saya bisa, saya mampu, saya kuat, itu adalah guru-guru palsu menurut Paulus dalam pembacaan tadi. Untuk itu setiap pujian kita harus naikkan kepada Tuhan. Karena yang melayani Anda adalah utusan daripada Tuhan. Tuhan yang mengutus kepada Anda. Bukan karena kebetulan, tetapi memang itu Tuhan sudah tahu dalam kehidupan. Bagian kedua, Rasul Paulus berhati-hati supaya jangan meninggikan dirinya sendiri, tetapi memberikan segala pujian kepada Allah. Karena itu ia berkata bahwa jemaat Korintus adalah surat. Dan surat Korintus dalam ayat yang ketiga begini, berkata begini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang diutus oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dan para rasul lain hanyalah alat, sedangkan Kristus adalah sumber kekuatan kita, sumber kemampuan kita, sumber berkat. Karena semua itu datang daripada Tuhan, dan melaluinya Tuhan mengutus kepada hamba-hambanya. Dan bukan kekuatan itu ada pada manusia atau hamba Tuhan yang datang melayani kepada Anda, tetapi pujian kita harus naikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan itu kepada hamba Tuhan itu, kepada orang yang tepat pada waktunya dia datang melayani Anda. Karena roh yang ada di dalam diri kami bukan berasal daripada Tuhan, daripada manusia, tetapi roh yang ada di dalam diri kami adalah berasal daripada Tuhan. Dan itu adalah cita-cita kami, itu adalah harapan jiwa raga kami. Dan apa yang ada di dalam diri kami adalah ditulis oleh roh Allah, bukan di lolo batu yang keras, tetapi daging, yang dimana roh itu dia menuliskan kebaikan dan kesetiaan dalam pelayanan itu. Dan harus dipuji, karena firman Tuhan berkata bahwa surat ini tidak ditulis dengan tinta,
tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Surat ini juga tidak ditulis pada lolo batu seperti hukum yang diberikan kepada Musa, tetapi pada hati. Bukan hati batu yang keras, melainkan hati yang terdiri dari daging dan lolo hati daging, bukan kedagingan. Karena kedagingan memiliki makna duniawi. Maksud pada hati yang dilembut adalah diperbaharui oleh kasih karunia ilahi sesuai dengan janji yang indah itu. Aku menjauhkan diri tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam Injil Yohanes pasal Yehezkel pasal yang ke-36 ayat 26 berkata begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bukan hati yang melawan, bukan hati yang kasar, tetapi hati yang melakukan untuk pekerjaan Tuhan di dalam tugas dan pelayanannya. Karena di dalam ayat yang keempat dari pembacaan tadi mengatakan bahwa demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Karena itulah kita bisa memberitakan Injil, supaya hati mereka menjadi lembut perjanjian yang berisi roh hukum Taurat, Injil yang ditulis dengan jari Allah sendiri, dan yaitu oleh rohnya. Yang kedua, bahwa Paulus sama sekali tidak menurut pujian apapun bagi dirinya sendiri beserta rekan-rekannya, justru memberikan segala pujian kemuliaan bagi Allah. Karena dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup, dalam ayat yang kelima dari bacaan kita dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Roh Allah itu dapat bekerja. Roh Allah itu yang ada di dalam setiap diri kita dapat menyempurnakan, dapat mencukupkan, dan dapat mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Karena roh yang ada di dalam diri kami itu adalah berasal daripada Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, Anda dan saya tidak merasa bahwa kita sendiri, tetapi melayanilah Tuhan di mana saja kita berada. Baik entah melalui apapun, yang penting di sini adalah melayani Tuhan. Semoga pelayanan kita dapat diberkati oleh Tuhan, dapat dimuliakan untuk Tuhan, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan, pemilik langit, khalik langit dan bumi, pemilik firman Tuhan. Dia akan memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.